family members, and welcome back to my channel. It's me, Agukat, once again. And first of all, don't forget to subscribe my channel. Kiai, bagaimana sih cara kita mengetahui kajian-kajian Wahabi biar kita nggak kejebak di dalamnya, Kiai? Kalau ciri-ciri kajiannya, mereka pakai propaganda kembali pada Quran dan Sunnah. Itu biasanya Wahabi. Nggak salah tah kalau kembali Quran dan Itu nggak Sunnah? salah, cuma kurang. Karena dalil menurut ulama salaf yang disepakati ada 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Kalau nggak menyebut Ijma' Qiyas atau menolak, nggak mau Ijma' Qiyas berarti aliran sesat. Jadi hanya fokus di Quran Sunnah aja mereka itu. Iya, ya? fokus Al-Quran Sunnah, tapi Quran Sunnah yang mereka tafsirkan sendiri, nggak sesuai penafsiran ulama dulu. Izin bertanya Pak Kiai, kenapa kuburan Wali Songo dan orang-orang soleh di Indonesia sering diziarahi para jamaah? Di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, karangan Al-Hafidh Abil Qasim Al-Lalaka'i, ahli hadis ya. Kitab ini populer di kalangan Wahabi. Di situ dikatakan wa quburuhum muzaratun yuzaruna fi quburihim ka'annahum ahya'un fi buyutihim. Kuburan para ulama Ahlus Sunnah selalu diziarahi. Mereka selalu diziarahi di kuburan mereka seakan-akan mereka hidup di rumah mereka. Artinya karena Ahlus Sunnah, yang diziarahi Ahlus Sunnah, yang berziarah Ahlus Sunnah juga. Kenapa kuburan Wahabi jarang diziarahi? Kan bukan Ahlus Sunnah. Oke, Nggak ada yang ziarah Ahlus. terima kasih Pak Kiai. Pertanyaan nih Kiai, kenapa Wahabi itu tidak percaya kuburan keramat Kiai? Karena mereka miskin literasi dan kurang baca. Lah, kok bisa Kiai? Di kitab mereka sendiri, kitab Iqtida'us Shirathil Mustaqim karangan Syekh Ibnu Taimiyah, inspirator ajaran Wahabi, itu dikatakan wa kadzalika ma yujadu minal karamat wa khawariqil adat inda kuburil anbiya was shalihin. Demikian pula keramat-keramat dan khawariqul adat yang dijumpai di kuburan para nabi dan orang-orang soleh. Seperti turunnya cahaya, turunnya para malaikat, setan dan hewan nggak bisa mengganggu kuburan itu. Sunnah dikubur di sekitar situ, adanya ketenangan ketika ada di situ, ketenangan ya, dan menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini benar di dalam Islam. Ini kata Jamaah mengunjungi kuburan para nabi, para wali, dan para kiai-kiai itu ngapain di kuburan kiai? itu biasanya kita di sana baca Fatihah, baca Quran, baca zikir, lalu berdoa kepada Allah. Ini Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala ketika menulis biografi Sayyidah Nafisah, gurunya Imam Syafi'i, beliau berkata, wa du'a mustajabun 'inda qabriha bal 'inda quburil anbiya as-salihin. Berdoa dikabulkan oleh Allah di samping makamnya Sayyidah Nafisah, bahkan di samping makam para nabi dan orang-orang soleh. Jadi beribadah, berdoa kepada Allah cuma bertabarruk atau berwasilah dengan para nabi dan orang soleh. Cuma katanya orang Wahabi kita malah menyembah kuburan mereka Kiai. Itu Wahabi gak paham, gak ngerti menyembah itu apa, ibadah itu apa, dan mereka hatinya suudzon kepada umat Islam. Tanya nih, apa pendapat Buya nih tentang Muhammad Qasim? Dia katanya udah mimpi sama Allah 500 kali, mimpi sama Rasulullah 250 kali. Dia harapannya dapat hilam, dapat karomah. Mengaku Imam Mahdi lagi. Apa tanggapan Buya sama dia itu? Kalau tanggapan kami, yang pertama, pengakuan Muhammad Qasim bermimpi Allah 500 kali. Betul? Lalu Rasulullah SAW 250 kali. Benar. Itu berlebih-lebihan. Jadi di dalam sejarah ulama sufi gak ada yang mimpinya sebanyak itu, gak ada. Atas Syekh Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Asyadzili gak ada. Yang kedua, kalau ada orang ngaku-ngaku dapat ilham secara langsung dari Allah dalam urusan agama, gak butuh para ilmu dan ulama, itu berarti ahli bid'ah dan pembohong, gak bisa dipercaya. Yang ketiga, ngaku Imam Mahdi gak betul juga, karena bukan sini tempatnya, di Madinah, tempatnya lahirnya di Madinah. Menetapkan awal puasa menggunakan metode ru'yat. Metode ru'yat, melihat bulan secara langsung, itu yang berlaku sejak masa Rasulullah SAW. Dalam kitab Bulughul Maram, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Tara an-nasul hilal," orang-orang berkumpul untuk melihat bulan. Fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Lalu aku lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihat hilal. Fa shama wa amara an-nasa bi syiyamihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan menyuruh masyarakat, para sahabat untuk berpuasa. Ini hadis sahih. Artinya metode ru'yat ini memang metode sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan ormas yang menggunakan metode hisab?
Menggunakan metode hisab itu hasil ijtihad atau qiyas sebagian ulama salaf dari generasi tabi'in. Dan itu gak apa-apa, tapi untuk diamalkan sendiri, bukan untuk diumumkan dan mengajak-ngajak banyak orang. Kalau itu gak boleh. Nah, Tuan Guru, ada orang Wahabi, mereka tidak percaya bahwasanya para nabi itu masih hidup di alam barzah. Bagaimana itu? Ahlus sunnah wal jamaah meyakini kehidupan para nabi di alam kubur atau di alam barzah. Sebagian ulama kita, misalnya Al-Imam Al-Baihaqi, menulis kitab berjudul Hayatul Anbiya fi Quburihim, kehidupan para nabi di alam kubur mereka. Dan salah satu hadisnya, hadis sahih ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Al-Anbiya wa ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi itu hidup di alam kubur mereka, di kuburan mereka, senantiasa sholat kepada Allah. Jadi kalau Wahabi gak percaya, itu gak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.